Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan di malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim, seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dengan rahmat Allah, dengan hidayah Allah, kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita menuju mushola Miftahul Jannah untuk sama-sama kita laksanakan perintah Allah, dan kita lanjutkan setelah sholat maghrib berjamaah mendengarkan kajian-kajian dari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah, dan semoga apa yang kita lakukan tercatat sebagai amal kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, mulai awal Januari 2021 negeri kita Indonesia ini ditimpa berbagai macam musibah bala bencana yang terus datang silih berganti sampai hari ini. Terus di beberapa tempat terus terjadi musibah bencana dan lain sebagainya. Ada pesawat jatuh, ada tanah longsor, banjir di Kalimantan Selatan, ada tsunami, ada gempa bumi, dan lain sebagainya. Dan di tahun 2020 ini katanya merupakan tahun yang paling terbanyak dijemput oleh Allah, diwafatkan oleh Allah orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Satu persatu dipanggil oleh Allah, dan paling banyak adalah pada tahun 2020 menjelang 2021, dan tadi kita dengar ulama kita Syekh Ali Jabir dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'fu anhu. Dan wafatnya seorang ulama itu satu musibah. Karena tercabutnya, jadi Allah itu mencabut ilmu itu dengan memanggil para ulama itu. Nah, ini adalah satu musibah juga bagi negeri kita ini. Ini apa pertanda apa atau sinyal apa yang Allah kirimkan ke negeri Indonesia ini yang tentunya harus dapat dibaca oleh orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Semua orang barangkali mengalami musibah yang sama, mengalami bencana yang sama. Mulai dari corona yang sampai sekarang juga belum selesai. Beritanya seperti itu kan. Mulai Maret 2020 sampai ini masuk Februari, sebentar besok Februari ya. 1 Februari. Sudah hampir setahun corona ini belum selesai juga lagi. Ini ada apa gerangan di negeri kita ini? Apa pertanda semua ini? Dan tentu kita orang beriman dapat membaca ini sebagai satu sinyal
petunjuk dari Allah untuk kita semakin dekat, semakin bertakwa kepada Allah. Kalau tidak, maka apa yang datang rugi. Maka kalau tidak, apapun yang datang itu rugi buat kita. Bagi orang beriman itu tidak ada yang yang batil. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang batil. Semua kejadian, semua peristiwa, baik yang baik ataupun yang buruk, baik yang kita sukai ataupun tidak kita senangi, itu pasti di dalamnya ada petunjuk Allah kalau kita punya kemampuan untuk membacanya. Al-Quran menjelaskan apa sebab-sebab terjadinya musibah ini. Apa yang menjadi biang kerok. Nah, begitu kan. Dulu ada acara di Metro TV. Biang kerok terjadinya banjir di Kalsel. Ada judulnya seperti itu kan. Acara Trans TV ya. Belum kadang menonton juga, cuma membaca judul aja. Nah, kita lihat sekarang bagaimana Al-Quran menjelaskan mengapa musibah itu menimpa satu negeri. Apa penyebab utamanya sampai musibah itu menimpa satu negeri? Karena janji Allah, kalau kita bertakwa kepada Allah, walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk satu negeri itu beriman bertakwa kepada Allah, kami bukakan pintu berkah dari langit, dari bumi. Berkah dari langit, berkah dari bumi. Hidup penuh dengan keberkahan kalau seandainya penduduk satu negeri itu beriman bertakwa. Kalau keberkahan tidak datang, malah berganti dengan musibah, bencana dan sebagainya, ini pertanda ada masalah soal iman dan soal takwa kita yang harus sama-sama kita perbaiki. Kita lihat sekarang bagaimana Al-Quran menjelaskan yang menjadi penyebab utama turunnya bencana dalam satu negeri. Pertama, kita lihat dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri. Nah, jadi kata Allah, kalau kami ini hendak menghancurkan suatu negeri, hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada mutrafiha. Amarna mutrafiha. Kami perintahkan kepada mutrafiha. Siapa mutrafiha ini? Orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Jadi Allah perintahkan kepada orang-orang yang hidup dalam kemewahan dalam satu negeri untuk menaati Allah. Siapa orang yang hidup mewah ini? Kira-kira penguasa. Itu hidupnya mewah. Siapa lagi kira-kira? Pengusaha. Ya, kalau penguasa dan pengusaha. Ini adalah orang-orang yang hidup dalam kemewahan. Para selebritis. Ini orang-orang yang hidup dalam kemewahan. Sekali masuk salon 5 juta. Sekali masuk salon aja 5 juta. Kan? Kita 5 juta untuk makan sebulan kalau cukup sebulan. Orang kalau selebritis sekali masuk salon paling murah 5 juta bayarnya. 10 juta, 15 juta. Hidup dalam kemewahan. Orang-orang yang terkenal, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang dihormati di tengah-tengah masyarakat yang hidup dalam kemewahan diperintahkan oleh Allah untuk menaati Allah. Tetapi apa yang terjadi? Fafasaqu fiha, tetapi justru mereka berbuat kerusakan di dalam negeri itu. Sombong, angkuh. Maka kata Allah, fahaqqu 'alaihil qaul, maka berlakulah perkataan kami yang benar, yaitu turunnya hukuman atas Allah kepada kita. Turun hukuman dari Allah kepada satu negeri akibat orang-orang yang hidup mewah ini disuruh menaati Allah, tetapi justru mereka berbuat kerusakan, berbuat kefasikan, berbuat kezoliman, berbuat keangkuhan, sombong dan sebagainya, berbuat segala macam bentuk keburukan. Fahaqqa 'alaihal qaul, maka berlakulah hukum kami yang pasti benar, kata Allah. Apa itu? Turunnya hukuman dari Allah. Bisa datang bentuk bala, bencana, musibah, wabah, penyakit dan sebagainya. Itu akibat orang-orang yang hidup mewah ini disuruh bertakwa kepada Allah, disuruh menaati Allah dan Rasulnya, justru berbuat kerusakan. Kalau itu terjadi maka turun musibah itu. Ini penyebab utama terjadinya
bencana musibah dalam satu negeri. Fadammarnaha tadmira, maka kami hancurkan, kata Allah, negeri itu sehancur-hancurnya. Hancur, negeri sehancur-hancurnya. Lewat bagaimana Allah menghancurkan kaum Nuh. Nah, itu karena orang-orang yang hidup mewah tadi, masyarakatnya itu berbuat kefasikan, berbuat kerusakan di muka bumi, berbuat segala macam bentuk kemusyrikan, serakah di mana-mana, kezaliman di mana-mana. Lihat seperti itu terjadi itu. Maka ketika itu dihancurkan satu negeri, kaum Nuh dan kaum-kaum setelahnya, kaum Ad, kaum Samud, kaum Tubba, Ashabur Ras, Ashabul Aika. Ini adalah contoh-contoh dalam Al-Quran, negeri-negeri yang hebat, orang-orangnya sukses, orang-orangnya hidup mewah, dengan kekayaannya, dengan kepintarannya, tapi mereka angkuh, sombong, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka kata Allah, fadammarnaha tadmira, kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ini bahaya kita ini. Oleh karena itu jangan sampai kita berbuat zalim di muka bumi Allah ini. Terutama orang-orang yang dikasih Allah kelebihan dengan kekayaan, hidup dalam kemewahan. Jangan sombong dengan kekuasaan, jangan sombong dengan kekayaan, jangan sombong dengan popularitas dan sebagainya. Jangan sombong dengan nama besar. Karena kalau sudah kita sombong, angkuh, berbuat usah, itu pasti turun musibah pada satu negeri. Penyebab utamanya itu adalah orang-orang yang hidup mewah tadi tidak mau menaati Allah dan Rasulnya. Ada di negeri kita seperti itu? Di Indonesia banyak yang seperti itu. Sudah banyak orang-orang yang hidup mewah lupa sama Allah. Maka pantas turun musibah, datang silih berganti. Karena sudah banyak benar orang yang hidup dalam kemewahan ini, tapi berbuat kefasikan, kerusakan di muka bumi. Yang merusak Banjarmasin ini siapa kira-kira? Ya orang-orang hidup mewah tadi. Penguasa dan pengusaha. Penguasa yang memberi izin, pengusaha yang menghancurkannya. Nih izin, sana tambang, hancurkan, hancur. Setelah digali ya kan? Pohon ditebang, ditanam lagi kada, lubang di mana-mana. Akhirnya banjir di mana-mana. Sudah kada ada lagi serapan air dah. Hutan gundul semua sudah. Yang terjadi adalah lubang-lubang batu bara. Ada lagi terjadi kemarin kan? Tanah longsor di mana nih? Di tanah bumbu. Orang lagi nambang, tanah longsor menimpa para pekerja tambang. Mati kada? Mati beberapa orang tuh, meninggal banyak. Jadi akibat musibah ini banyaknya meninggal dunia. Ini harusnya dapat dibaca. Jadi kalau seandainya orang-orang yang hidup mau baca ayat ini, harus berpikir bahwa mereka itu penyebab utama terjadinya musibah. Allah yang mengatakan, diperintahkan kepada orang yang hidup mewah untuk menaati Allah, tapi mereka berbuat rusak. Ini penyebab utama turunnya bala, bencana, musibah, wabah dan sebagainya. Karena keangkuhan, kesombongan orang-orang yang hidup dalam kemewahan. Ini zaman bagus nih kalau ini didengar oleh penguasa. Ayat ini didengar oleh para pengusaha, supaya bisa diketuk hatinya. Mudah-mudahan nanti bisa mendengar, kalau mungkin lewat video ini kirim kemana, dengar orang penguasa. Coba bacalah surah Al-Isra ayat 16, bahwa bagaimana Allah menghancurkan satu negeri karena ulah tingkah laku orang-orang yang diberi kemewahan, tapi mereka melupakan Allah. Seolah-olah kada hidup, ingat mati lagi. Seolah-olah hidup selamanya dah. Ya kan? Tambang terus pokoknya, hancurkan terus saja. Akibatnya orang mau tenggelam, banjir, biarin aja orang banjir semua, ya kan? Kita lagi susah banjir, barangkali orang hidup mewah tadi lagi pelesiran ke Singapura. Rakyatnya banjir, tenggelam sini. Apa datang penguasa, ya datanglah, lihat sebentar, terbang lagi. Sekedar turun tangan memperhatikan, kan? Coba Bang langsung turun ke tempat-tempat banjir sana, bawa sembako, nah, itu tidak ada begitu kan? Semua sebatas seremonial, gitu. Seremonial aja. Bahwa rupanya penguasa juga memperhatikan. Ya kan? Ini banjir ini karena curah hujan terlalu tinggi. Ya kan? Itu jarnya. Jar penguasa karena curah hujan terlalu tinggi. Bukan karena tambang batu bara tadi. Bukan karena hutan gundul. Tapi karena hujan di Kalsel terlalu tinggi. Lalu banjir. Air pasang. Karena sungai Barito meluap. Itu alasannya kan. Karena ini kondisi alam. Padahal lihat itu alam tidak pernah
merusak manusia ini. Tidak pernah dikatakan. Zaharal fasadu fil barri wal barri bima kasabat aydin nas lizikum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Tampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia, Allah katakan, bukan karena alam. Quran jelas mengatakan bahwa kerusakan di darat dan di laut itu karena ulah tangan manusia, bukan karena Sungai Barito meluap, tapi karena manusia yang nebang hutan lalu meluap Sungai Barito. Karena manusia nambang lubang di mana-mana lalu meluap Sungai Barito. Cuma orang katakan ini gara-gara Sungai Barito yang meluap. Sungai yang disalahkan. Yang disalahkan sungainya. Yang disalahkan hujannya. Padahal kata Allah, siapa yang salah? Adalah manusia yang berbuat rusak dengan tangannya itu membuat kerusakan. Maka kami kata Allah, tampak kerusakan turun musibah bencana untuk apa tujuannya? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan dengan itu sadar lalu kembali kepada Allah, tobat, sadar diri, tobat kepada Allah. Nah, ini harusnya yang dipahami betul, bahwa kalau ingin negeri ini aman, orang-orang hidup mewah ini harus taat kepada Allah. Utamanya orang-orang dikasih Allah kemewahan dalam hidup di muka bumi ini, taatlah kepada Allah. Kalau tidak, itu akan turun bencana, musibah yang datang. Nanti tahun depan datang lagi dia. Kecuali yang taat, yang hidup mewah tadi itu sudah taat kepada Allah, baru berhenti bencana. Kalau masih tetap mereka tuh sombong semua, angkuh semua, ya kan? Dikritik sedikit, hamuk langsung tangkap sana, tangkap sini, ya kan? Ini bahayanya nih. Kalau orang sudah sombong nih, kritikan itu dianggap sebagai hinaan. Orang ngeritik dianggap hinaan, ya kan? Tapi kalau orang muji-muji, itu dianggap sebuah kebenaran. Wah, orang muji-muji, wah hebat pian, hebat. Wah, itu dianggapnya kebenaran tuh. Kalau orang ngeritik dianggapnya sebagai hinaan, cacian. Harusnya tidak demikian. Kritik justru sebagai filter, saringan untuk kita kontrol dalam berbuat sesuatu. Ada yang mengkritik, bersyukur harusnya. Bukan malah marah-marah. Bersyukur. Kan orang ngeritik, tidak juga orang main nembak sana sini kan. Paling kayak ulun. Ya kayak ini paling ceramah seperti ini, mengingatkan kita semua. Mengingatkan kita semua, ayolah kembali kepada Allah supaya negeri ini aman. Tidak ada cara yang lain kecuali taat kepada Allah dan Rasulnya. Terutama orang-orang yang dimanakan oleh Allah itu dalam kemewahan hidupnya. Dikasih Allah hidup mewah, dapat kekuasaan, dapat kekayaan. Cobalah taat kepada Allah. Kalau tidak, kata Allah, fadammarnaha tadmira. Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Tentu kita tidak mau itu terjadi. Yang kedua, siapa lagi nih yang menyebabkan turunnya bencana, musibah? Surah Al-Qasas ayat 59. Quran ini jelas, ya kan? Quran sudah jelas merinci siapa-siapa orangnya yang berbuat rusak, yang membuat musibah bencana datang, ada orang-orangnya. Pertama, mutrafiha, orang-orang yang hidup dalam kemewahan. Siapa yang kedua? Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina. Wa ma kunna muhlikil qura. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dibacakan ayat-ayat, datang ke ibu kota. Kenapa rasul itu datangnya ke ibu kota? Sebab orang kota inilah yang banyak berbuat rusak. Orang kampung itu kada, kalau orang-orang penduduk meratus itu berbuat rusak kada? Tidak. Begitu datang orang kota, rusak dari buatnya. Orang kota ini yang pintar-pintar ini yang banyak merusak. Maka rasul itu datangnya di kota-kota. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Datang rasul membacakan ayat-ayatnya. Kalau sekarang datang ustaz-ustaz, ulama-ulama yang menerangkan ayat Al-Quran ini. Hei para penguasa, pengusaha. Hei umat manusia, jangan zalim. Jaga bumi Allah ini, jangan dirusak, jangan dihancurkan. Datang yang mengingatkan, membacakan ayat-ayat kami. Wa ma kunna muhlikil qura, dan tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri illa wa ahluha zalimun, kecuali penduduknya melakukan kezaliman. Kalau tadi orang-orang kayanya, kalau tadi yang berbuat rusak adalah penguasanya, sekarang masyarakatnya juga berbuat zalim. Pepadaan sama ianya. Ya kalau
Nang di atas berbuat zolim, nang di bawah zolim juga sekalinya. Sama iya aja kelakuan. Nah, kalau ini lihat nih zaman banjir nih, banyak juga yang zolim. Pengalaman kita kalau bantu sembako satu tempat, itu orang berebut-rebutan lah, sampai ada yang mengeluarkan senjata tuh nah. Bayangkan seperti itu tuh, apa nak zolim tuh? Bukannya bersabar malah sibuk berebut sembako. Tuh lihat tuh zolimnya tuh. Ada lagi yang culas, misalnya dikirim satu pos, kan misalnya, tidak sampai ke belakang, yang sini aja bagi-bagi, yang belakang nih, macam-macam tuh. Ada lagi yang menumpuk hintalo sampai hintalonya busuk-busuk, macam-macam nih kelakuan nih manusia nih, zolim. Ya kan, ada lagi mencari kesempatan, wah mumpung banjir, langka gas 50.000, gas 3 kilo 50.000 harganya. Bayangkan ini, zolimnya manusia nih. Bukannya memudahkan, bukannya gratis, harusnya gratis. Kalau bantu malah dimahali, dilarangi orang. Sudah orang kena musibah, tercekik pulang orang diolah. Banyak orang-orang yang zolim. Makanya ada pepatah mengatakan pemimpin itu cermin dari masyarakatnya. Jadi kalau seandainya pemimpinnya itu zolim, lihat masyarakatnya juga banyak yang berbuat zolim. Sesama aja perbedaan. Apalagi sudah ada di negeri kita seperti ini. Mutrafihanya sudah berbuat keangkuhan, penguasa kekayaan sudah sombong, ada. Masyarakat yang zolim, ada. Masya Allah, zolim. Bayangkan itu, lagi musibah ini kalau jalan kita ke satu tempat, harusnya banyak-banyak berzikir. Malah di pos itu muter lagu dangdut, joget rame-rame. La ilaha illallah. Ulun menyaksikan sendiri itu. Ya Allah, kita masuk masjid sholat itu, di depan masjid ada jauh, itu ada posko, di situ orang nyetel dangdut, nyanyi rame-rame. Padahal lagi banjir tuh. Padahal tuh lagi banjir tuh. Coba pang berzikir kalau itu berzikir kah? Apa salah apa namanya mengaji kah? Malah bernyanyi dangdut nah, joget-joget di pinggir dalam banjir tuh. Enggak ada sedihnya orang Indonesia nih. Hah? Galangan dana. Enggak ada susahnya orang Indonesia nih. Dihantam banjir kan dia masih bisa nyanyi karaoke tuh. Ya kalau bayangkan tuh, apa enggak zalim seperti itu masyarakatnya. Iya. Itu yang terjadi. Nah, itu sudah terlalu banyak. Jadi kata Allah, kalau misalnya Allah hendak menghancurkan satu negeri itu tidak akan terjadi kecuali penduduknya sudah banyak melakukan kezaliman. Sudah banyak belum yang zalim? Masya Allah. Pantas datang musibah tidak berganti. Banyak yang zalim sudah. Kalau mau sadar juga sudah. Sudah datang corona kalau sudah sadarnya. Datang banjir kalau sadarnya. Orang datang corona, datang banjir, justru semakin penuhkan, ramaikan masjid ini, berzikir, ampun sama Allah. Kosong malahan. Nah, waktu banjir tadi kosong nak masjid. Sedangkan kada banjir aja kosong, apalagi banjir sebelahnya. Sedangkan kada banjir aja kosong, apalagi banjir. Wah, kenapa? Air pasang, kada ke masjid, ke musola. Kada kosong masjid. Hilang suara azan. Tidak ada lagi suara azan. Di kampung-kampung musola-musola hilang suara azan karena banjir. Harusnya tetap datang. Tetap datang. Azan itu mudah-mudahan dengan suara azan tadi turun bantuan Allah, turun pertolongan Allah. Tetapi banyak manusia ini yang lupa diri. Semakin kalau soal bungkus-bungkus sembako semangat. Gotong royong bungkus sembako semangat. Tapi pas maghrib pulihkan orangnya. Pulihkan orangnya. Sholat kan misalnya jadi posko kalau wah bungkus sembako bagi masyarakat. Luar biasa semangatnya. Bapak, ibu-ibunya semua kerja. Wah, semua kerja semangat. Paham tuh? Pas salat maghrib pulihkan orangnya. Ada sholat. Masya Allah. Jadi kita melihat aja lah. Ada apa ini? Fenomena apa seperti ini? Orang hanya bersemangat membagi-bagi sembako, tapi tidak bersemangat untuk sholat berjamaahnya. Ya kalau bagi-bagi sembako semangat. Sholat berjamaahnya itu yang bagi-bagi sembako itu sholat kada tuh. Mudah-mudahan sholat. Tapi ulun lihat banyak yang kada sholatnya kalau orang bagi sembako aja orang zuhur lewat, asar lewat. Bayangkan seperti itu keadaan manusia ini. Bisa lupa sama Allah. Gimana ndak turunnya musibah tuh? Sedang turun musibah masih lupa. Padahal tujuan Allah dengan datangnya musibah, la'allahum yarji'un, supaya kembali kepada Allah. Tapi justru banyak manusia yang lupa diri. Pengusahanya zalim, sekarang rakyatnya pun ikut-ikutan zalim juga. Sama-sama aja sudah kelakuan. Ini yang kedua. Yang ketiga ini bahaya lagi. Lebih bahaya lagi yang ketiga ini. Siapa yang menyebabkan turunnya musibah ini? Surah Al-Anfal ayat 25. Ini bahaya lagi ayatnya nih.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Artinya ada satu saat, satu keadaan di mana turun siksaan Allah, turun musibah, turun bencana, turun ujian dari Allah, ditimpakan musibah yang besar. Musibah itu tidak saja menimpa orang yang zalim, artinya yang beriman kan kena juga. Nah, masjid banyak tenggelam kada? Banyak masjid tenggelam. Kita jalan ke sana, ke Puntik sana, tenggelam masjidnya. Tenggelam masjidnya, musola tenggelam, banyak musola yang tenggelam, banyak masjid yang tenggelam. Lihat ini kata Allah nih. Datang musibah, bukan cuma orang zalim yang dikena musibah tadi, yang beriman pun terkena cipratan yang namanya musibah datang dari Allah tadi ini. Kenapa bisa demikian? Kenapa orang-orang beriman kena juga? Karena orang beriman tadi itu, kata Rasulullah, ketika ada satu kezaliman, dia diam saja. Pura-pura kada tahu aja, cari aman aja sudah. Daripada menegur orang kena jadi masalah, sudah diam aja lah. Biar aja orang zalim, yang penting kita kada. Ini bahayanya nih. Jadi kalau sudah orang-orang yang beriman, bertakwa, orang-orang yang alim, yang punya pengetahuan, dia lihat satu kezaliman dengan jelas di depan matanya, tapi dia diamkan, maka nanti dia pun ikut kena musibah dari diamnya dia itu. Banyak orang yang diam. Bahkan ada orang beriman ikut menikmati hasil dari satu kezaliman. Umpat-umpat juga kalau dia biarkan, bahkan juga ikut menikmati hasil dari kezaliman. Ada di negeri kita seperti itu? Banyak. Orang-orang alimnya, orang-orang ulamanya menikmati kezaliman ada? Terang benderang ada. Maka kata Allah akan mentimpakan musibah itu tidak saja kepada orang-orang yang zalim, tapi orang-orang yang beriman pun ikut kena tertimpa musibah. Kenapa? Yang beriman tadi diam dengan kezaliman. Tidak ada usaha untuk mencegahnya. Harusnya cegahlah. Kalau mampu dengan tangan, dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan mulut. Ingatkan orang yang berbuat, jangan kalian zalim, jangan kalian zalim, wahai penguasa, wahai orang yang kaya, jangan kalian angku, jangan kalian sombong. Ingat akan Allah, ingatkan harusnya. Bukannya diam aja, bahkan umpat menikmati kezaliman, dapat bagian juga. Nah, kekuasaan dapat, duit dapat juga, sama aja. 3 penyebabnya. Penguasanya sudah berbuat zalim, masyarakatnya berbuat zalim, ulamanya mendiamkan kezaliman. Maka kata Allah, turunlah musibah itu. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah sesungguhnya siksaan Allah itu syadidul iqab, keras siksaan Allah itu. Oleh sebab itu kita haruslah menjadikan musibah yang datang ini sebagai cara untuk kita kembali kepada Allah. Bagaimana caranya menyikapi musibah datang? Allah katakan, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami akan uji kalian, kata Allah, dengan ketakutan, dengan kelaparan, kekurangan makanan, jiwa, buah-buahan diuji oleh Allah dengan musibah, dengan corona, dengan banjir, dengan gempa dan sebagainya. Apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi insya Allah kalau kita sabar menghadapi musibah yang datang, nanti akan ada berita gembiranya. Kalau kita bersabar, ada berita gembiranya. Kalau kita sabar. Siapa orang sabar ini? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu ketika datang musibah dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah, kembalinya juga kepada Allah. Tidak ada berkeluh kesah. Tidak ada berkeluh kesah. Dia tetap kuat dalam kesabaran. Tidak membuat jadi pengemis. Nah, lihat ini nih. Lihat ini. Habis banjir ini pengemis semakin merajalela. Di mana-mana pengemis semua. Kesempatan ini. Habis banjir pengemis ini, Masya Allah. Masjid-masjid kalau Jumatan berhamburan pengemis. Mana iman itu? Di mana iman?
Coba seperti itu keadaan manusia. Bertambah banyak pengemis. Manakala memang mereka dalam kesulitan, yang kedua harusnya kalau punya iman tidak mungkin mau mengemis seperti itu. Yang terjadi kan demikian, kita lihat itu. Kezaliman sudah di mana-mana ini. Orang yang kayanya serakah, orang yang kayanya bakhil, maka orang miskinnya kalau kesah mengemis di mana-mana. Tidak punya kesabaran. Ya, kata Allah, orang yang sabar itu kalau tertimpa musibah, dia katakan inna lillah. Sesungguhnya ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan akan kembali kepadanya juga. Jadi Allah, tujuan Allah dengan datangnya musibah supaya kita ini ingat Allah, kembali kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah orang yang sabar menghadapi musibah. Maka apabila orang sabar, kata Allah, menghadapi musibah yang datang, wa basyiris sabirin, ada kabar gembira bagi orang yang sabar. Apa kabar gembiranya? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi musibah datang, banjir datang, ini dalam rangka untuk mengangkat dosa-dosa manusia ini. Dihapuskan dosanya. Mereka itu orang-orang yang diampunkan Allah dosanya kalau sabar. Kalau bertambah muyak kan? Kalau bertambah kada karuan kelakuan, tidak turun ampunan Allah. Tetapi kalau kita sabar menghadapi musibah apapun yang datang, maka kata Allah, ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan salawat min rabbihim, diartikan ampunan dari Tuhannya. Mendapatkan salawat, bayangkan ini. Salawat min rabbihim, mendapatkan salawat dari Tuhan. Bagi orang-orang yang sabar. Yang kedua, wa rahmah, turun rahmat Allah. Musibah datang supaya turun rahmat Allah. Jadi kita sikapi bahwa datangnya musibah ini untuk turunnya rahmat Allah. Dengan banjir, lihat turun rahmat Allah. Orang berlomba-lomba untuk menolong. Lihat itu. Hampir semua orang berlomba-lomba untuk memberikan bantuan. Ngasih ini, ngasih itu, macam-macam orang berlomba. Ada yang ingin bantu, tapi misalnya ngasih baju bekas, rupanya sekali membuang baju bekas tadi. Karena kawan yang dipakai sudah, macam-macam. Jadi kan lap aja. Ada kayak itu kalau sudah sesak di rumah, bagikan ini, buka, karena kawan dipakai lagi lah. Jadi kan lap aja. Ada aja. Tapi ya alhamdulillah. Artinya orang punya semangat untuk berbuat kebaikan, walaupun dengan selembar baju bekas. Tetapi di situ turun rahmat Allah, saling tolong menolong dan sebagainya. Kita lihat kuat, kan? Nah ini kan kalau musibah datang ini, kalau bukan para relawan-relawan yang turun tangan, sulit. Karena kalau kita berharap kepada pemerintah, sulit juga. Kenapa? Terbatas. Berapa banyak orang tenaganya? BNPB itu berapa tenaganya? Apalagi namanya? BPPD apa? Berapa gerang tenaganya itu? Nah, kalau sudah kan banjir di mana-mana, kada tetangganya sudah. Untung relawan-relawan yang turun tangan, bantu sana mengamankan, evakuasi apa segala macam. Termasuk kami juga, Taman Cinta Al-Quran. Di sekolah itu kan menjadi posko pengungsi. Kami menampung lebih kurang 110 pengungsi tadi. Banyak di tempat kami pengungsi. Kita jemput, nginapkan di sekolahan. Rumahnya calap, tenggelam. Nah, nginap di sekolah. Semuanya disiapkan, makan semuanya. Kita memberikan layanan yang terbaik dalam rangka kita untuk melatih bagaimana melayani orang yang dalam kesulitan tadi. Niat itu aja, ingin melatih diri. Berempati, sulit orang. Sulit. Kita nih kada ada apa-apanya lah, ya kan? Rumah kita masih aman kalau belum calap, kalau pencalap kada. Coba dibandingkan sama yang di sana tuh. Yang dijangkit, terantang, gampak, puntik ke dalam tuh. Wah, itu sampai hari ini masih tenggelam rumahnya. Sampai hari ini masih tenggelam. Kita kan sudah kada lagi, kalau paling jalanan lah yang masih basah-basah sedikit. Kayak semangat dalam mungkin tinggal semata kaki air. Tapi di daerah sana itu masih tenggelam rumah orang. Masih tenggelaman lagi. Mereka sebenarnya belum boleh pulang, tapi ingin pulang. Sudah kada tahan lagi, dah ingin melihat keadaan rumah kayak apa. Bayangkan itu keadaan manusia ini. Tapi kata Allah, itu pertanda turunnya rahmat Allah kalau kita bersabar menghadapi ujian. Nah itu ulaika salawatu marim wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi musibah yang datang supaya manusia dapat petunjuk Allah. Sikapi musibah yang datang supaya dapat petunjuk Allah. Apa petunjuknya? Segera kembali kepada Allah, segeralah minta ampun sama Allah, segera bertobat kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Wattaqu, bertakwa kepada Allah.
Pelihara orang beriman dirimu, keluargamu dari api neraka. Jadilah orang yang bertakwa. Bahwa setiap musibah, bencana yang datang itu karena barangkali banyak dosa-dosa yang kita lakukan, yang kita tidak tahu. Penguasa kita berbuat dosa apa, kita tahu kita. Orang-orang yang hidup mewah berbuat dosa apa, kita tidak tahu. Masyarakat kita ini berbuat dosa apa, kita pun tidak tahu juga. Barangkali karena tumpukan dosa yang banyak, lalu turun musibah yang datang silih berganti. Ini adalah petunjuk dari Allah supaya manusia mau kembali kepada Allah. Sadar manusia banyak lalai selama ini, kembali kepada Allah. Dibaca demikian, bukan sekedar oh kasihanlah, oh kasihan. Bukan yang ingin Allah ajarkan kita dapat petunjuk tidak dari musibah itu. Harusnya setelah datang musibah ini, orang semakin dekat sama Allah. Masjid-masjid ramai sekarang. Musola-musola penuh sekarang. Harusnya begitu setelah datang musibah ini. Nah, kita tidak sekedar peduli jiwa, tapi juga peduli iman. Di sekolah kami begitu tuh. Jadi pengungsi di tempat sekolah kami itu bukan sekedar kami kasih makan, tapi dikasih juga siraman rohani. Diajarkan mengaji, anak-anaknya, ibu-ibunya. Itu ibu-ibunya tuh sudah tua-tua, banyak yang kadang bisa mengaji. Nah, diajarkan mengaji. Mereka terharu semua. Nanti Pak, kalau sudah habis banjir, datang tempat kami ya, ajarkan kami mengaji. Nah, lihat tuh Pak. Kasihan, sudah tua-tua, belum bisa mengaji lagi. Orang kampung sana. Mereka hanya cari duit aja pokoknya. Usaha aja. Sholat kada, mengaji kada, kasihan sekali. Nah, jadi kita selama di pengungsian 2 minggu lebih kurang, setiap hari, setiap sore tuh, anak-anaknya dibawa ke masjid ya pengajiannya. Ajarkan sholat, ajarkan mengaji, ibu-ibunya dikumpulkan, ajarkan mengaji. Diberikanlah juga peduli iman. Nah, barangkali orang banyak peduli dengan jiwanya, tapi imannya tidak dipedulikan. Nah, kita berusaha nih, peduli iman, peduli jiwa. Peduli jiwa, peduli terhadap iman. Karena iman inilah yang menyebabkan turunnya musibah yang datang tadi. Karena banyak yang tidak betul-betul beriman kepada Allah, jauh dari Allah, lalu datang musibah. Nah, mudah-mudahan dengan musibah yang datang ini dapat kita sikapi dengan benar, kita pelajari dengan benar, kita hayati supaya dengan itu semua menjadi pelajaran bagi orang yang beriman bertakwa kepada Allah untuk betul-betul mau bertakwa dengan benar kepada Allah, haqqa tuqatih, bertakwa dengan hak dengan benar, dan mau bertobat dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Orang beriman, kembalilah kepada Allah, bertobatlah dengan taubatan nasuha. Nah, mudah-mudahan kita bertambah iman dengan kejadian-kejadian dihadapi ini, bertambah iman dan bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan sama-sama membacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.